Yeay, Jebret Tim kita kembali lagi kali ini dengan tema Manchester United paket hemat atau pahe. Kalau kita ngomongin masa iya DP nggak bahas MU karena nggak MU nggak makan, wajib kita bahas MU. Buat yang nggak suka MU, monggo langsung keluar dari bahasan ini. Makanya sekarang dibikin dengan topik berbeda-beda karena kita akan ngomongin menu paket hemat MU satu tawaran, dua pemain sekaligus ditawar. Tom dan juga Maguire sama-sama M. Yang sejauh ini gue baca dari Romano 30 juta udah agree antara West Ham sama MU untuk Maguire, tapi McTominay belum. It's a good deal nggak 30 juta buat Maguire? Kalau untuk ngomongin soal good deal-nya ya mungkin jelas bagi MU ya nggak ada good deal-nya lah. Dia ditebus dengan harga 80 juta pounds, dia masih dapat predikat back termahal hingga hari ini ya, tapi dia nyatanya nggak bisa membuktikan itu, dan ini win-win solution bagi si Maguire-nya kalau dia ingin pindah ke sini, karena kita udah terbukti lah musim lalu dengan tuntutan gaya mainnya Ten Hag, ini bukan pemain yang tepat si Maguire ini dengan MU untuk musim depan. Jadi akan sangat wise apabila dia memilih waktu untuk hengkangnya tuh sekarang. Dan kalau gue lihat harga 30 juta masih cukup reasonable lah untuk Harry Maguire, karena kalau dibilang jelek banget, bapuk banget, enggak. Karena gue ngeliat beberapa kali di Inggris juga dia masih bisa menampilkan performa yang cukup bagus. Lu lihat blundernya juga? Blundernya juga ada, tapi at least secara overall performance banyak. Tapi kalau secara overall performance di timnas Inggris dia pemain yang berbeda lah dibandingin di MU. Jadi tapi sekarang timnas Inggris menurut gua gimana ya, orang banyak yang bilang dia bagus di timnas Inggris, oke, tapi kan dalam jangka cuma 7 pertandingan. Di turnamen itu pun nggak nyampe 7 pertandingan. Terus di kualifikasinya ketemu Lituania, San Marino. Menurut gua agak prematur untuk ngomong dia main bagus di timnas Inggris gitu. Tapi kalau untuk dia ke West Ham-nya, gua ngeliat dia di West Ham kan ya ini tipe-tipe pemain cocok West Ham banget lah. Dia big man, tipe-tipe pemain yang nyaman. Duel dan nyaman untuk bertahan di low line defensive line, defensive line. Jadi menurut gue ini pilihan yang tepat banget buat Maguire, dan West Ham-nya juga ingin menaikkan level ya. Karena dia musim depan masih akan bertanding di Europa lagi, efek musim lalu juara di Conference League. Jadi dia butuh pemain yang punya pengalaman untuk tampil di Eropa, dan menurut gue 30 juta untuk harga Maguire sangat malah good deal banget buat West Ham sebenarnya. Buat gue dealnya deal banget. Buat West Ham bagus banget ya. Good deal karena gini, gajinya besar, ya bisa dikonversikan buat pemain baru nih gitu. Mungkin yang lebih kompetitif, lebih muda, lebih bagus. Karena kan MU juga ngincer back Prancis juga kan yang muda itu. Todibo. Itu mah hoax yang Cuma buat gua Maguire sama McTominay udah saatnya cabut dari MU. That's why beberapa pekan lalu kita bahas bahwa mendingan Maguire ini pindah ke klub kayak gua bilang kan Villa kayak ke West Ham, ternyata West Ham. Gitu karena dia butuh jam terbang, jam main gitu. Ingat 2017-2018 sebelum Piala Dunia dia main 38 kali. Nggak tergantikan 7 assist 4 gol. Di musim sebelum Euro 2020 juga dia main 38 kali juga nggak tergantikan. Artinya dan sekarang kan menuju Euro 2024 bersama Inggris dia butuh tim yang bisa memainkan dia 38 kali semusim gitu. Umurnya kan belum 30 Iya gitu, dan minggu lalu tahun lalu berapa kali main dia? 17. Iya kan 8 starter, artinya benar-benar minim sekali. Dan buat gua Maguire butuh klub yang sayang sama dia. Buat gua MU udah sayang lagi dan wajar gitu karena ya Maguire pun ya harus gua akuin sesayang-sayang gua sama Maguire, ya dia sering bikin blunder yang fatal gitu. Walaupun mungkin dia dituntut untuk lu main high defensive line ya. Tapi saat lu bermain high defensive line, lu risikonya adalah lu salah oper. Nggak nyaman dia juga. Mungkin nggak nyaman ya. Salah risikonya itu salah oper, dan itu kejadian, dan beberapa kali salah opernya itu dimanfaatkan, dihukum dengan maksimal oleh lawan seperti pertandingan kemarin juga. Artinya ini tidak bisa lagi MU cannot afford this anymore gitu. Dia butuh pemain yang bisa bermain high defensive line tapi tidak risky seperti Maguire. Jadi buat gua apapun tawaran dari West Ham terima, baik untuk Maguire dan juga McTominay. Gimana Coach lu melihat tawaran ini, terutama dari Maguire 30 juta, siapa yang diuntungkan? West Ham pasti diuntungkan, tapi buat MU menurut lu untung apa rugi? Gue kebayang duet Mings dengan Maguire. Itu di Villa. Itu Mings di Villa. Dawson sama Dawson sama siapa namanya? Kan ada Tilo Kerrer, ada Okbona. Iya. Tilo Kerrer itu back paling hancur yang gue pernah lihat. Iya sih. Lulusan PSG. Makanya dibuang kan. Itu gue nggak, bahkan Timo Schönemann setuju sama gue, bilang ini Tilo Kerrer pemain kayak apa nih? Iya, Jerman nggak punya backup yang lain katanya di back kanan. Tapi intinya back four-nya West Ham itu udah jelek. Kalau gue bilang. Ditambah Maguire yang lambat, yang gue nggak yakin akan lebih bagus.
Tapi kalau dibilang untuk Maguire sendiri ya dia bisa bermain, tapi dia itu turunkan gaji 180 K per ini. pounds loh Iya. per minggu, which is 3M loh per minggu dia hilang kalau dia ke WSM. Kecuali dia nego lagi naikin ke dari 280 ke 150 masih oke lah. Tapi kan ditawarin 100. Tapi untuk MU sih blessing in disguise. Tapi apakah 30 juta murah? Ya, gue bilang murah karena dia home ground kan. Betul. Dia Ini home yang ground, penting, dia ya. punya jam terbang, jadi gue nggak tahu ini ya dari segala sisi ini win-win semua lah. Win untuk West Ham dapat nggak mahal, dapat home ground. Win untuk MU nggak akan pemain yang bikin blunder kayak gitu lagi. Win untuk Maguire juga. dia tiap minggu bisa bermain. Jadi oke lah, tinggal ya feeling gue McTominay akan cabut juga. McTominay lebih mahal, 40 juta dilepas karena home ground dan masih jauh lebih muda. Dan tipikal Inggris banget. Kalau Timnas juga. lu kalau lihat si Moyes ambil kan tipikal suka pemain Inggris banget. Seolah-olah pemain Inggris dapat prioritas lah. Dan nggak mudah juga bagi McTominay karena dia punya saingan Edson Alvarez juga kan. Iya, yang baru katanya datang. sudah Dia segitu baru- dekatnya. Ada Soucek Udah juga di Iya, sana. ada Soucek juga. Artinya bahwa ya kalau untuk back mungkin Maguire tidak begitu mendapatkan persaingan yang seperti McTominay. McTominay benar-benar butuh meningkatkan kualitasnya kalau dia pengen menjadi starternya di David Moyes. Yang jelas kedalaman squad bakal menjadi fokus dari Moyes karena dia bakal main di beberapa turnamen apalagi main di Eropa juga. Artinya bahwa ini bakal menjadi fokus Dia main di dari Moyes. conference ya? Europa League. Europa Kan dia. juara Juara kemarin. musim lalu. Kan juara. iya. Jalur giveaway Kapten itu juara. Oh, juara conference ya? Iya, dapat tiket di Europa Dapat League. tiket itu. Tapi ini akan berat juga buat Maguire karena belum tentu otomatis juga dia utama kalau misalkan di backnya kan selain si Dawson ada si itu juga siapa backnya Maroko? Agard. Agard. Itu juga oke tuh menurut gue ya. Ya Agard kan sering dipakai di kiri waktu Cresswell cedera Iya, kan. kalau Cresswell Artinya, cedera. itu lebih versatile. Cuma kalau buat back tengah pilihannya kan sekarang Dawson udah tua Dawson, banget. iya, sama si Ya itu. Maguire bisa menjadi penggantinya lah. Tapi Oke, kalau gue lihat dari Maguire-nya ya ini khusus bagi MU-nya ya. Bagi MU-nya juga kalau nggak dijual 30 juta hari ini, mungkin tahun depan harganya jadi 20 juta atau 15 juta kalau gue lihat. Enggak lah, 40 lah. Dia akan main bagus, cetak berapa gol di gawang sendiri. siapa tahu- Jadi naik harganya. Siapa tahu di Euro dia bagus. Bagus. Terus dikasih Siapa tahu di kesempatan Euro lagi. bagus. Oh ya bisa sih, naikin harga lagi gitu Iya, ya. cuman ya Perbaiki. kesian tenahnya lah. Kesian. Kalian terlalu serius bahas Maguire. Ujung-ujungnya Jelas sikonya ujung-ujungnya kayak ke Arab nih udah. Salah satu kemenangan terakhir. Pak Arab juga nggak minat-minat banget kayaknya. Gak ada penawaran dari Iya, Arab. Arab Cuman bener bener tadi kata lirik sama coaching. sekali gitu. MU ini minim pemain home ground. Dia cuma 7. Iya, sekarang Hitam kan. cabut jadi 6 ntar yang ada. Slotnya minim. Henderson pun juga mau dijual Henderson juga kan. wah repot-repot. Nah justru repotnya kan untuk ngelepas dua pemain ini dia untuk bisa datengin seorang Amrabat atau yang terakhir Todibo. Menurut lo mana Ya, yang itu lebih pun bukan urgent? pemain home Antara ground, Amrabat pasti atau bakal Todibo? dicari home ground dulu Ji. Nah iya kan. Karena kan harus registrasi pemain Lu ambil minimal duit dari 8. mana? Kagak duit. Nggak ada Nggak Tapi, duit. ada. gitu. tapi Paling kalau nggak ngomongin home ground, gue rasa MU tim paling aman kalau soal home ground. Dia nggak pernah kesulitan. Dia akademi dia salah satu. Tahun akademi lalu nggak cuma pernah- 7 loh. Ini bisa registrasiin Gini, pemain-pemain kalau pemain akademinya. U21 itu nggak perlu diregistrasikan. MU Oh, Yang harus diregistrasikan Oh, home ground iya, itu di atas iya, 21 iya, tahun. pokoknya. Tapi Gitu. MU itu butuh home ground. Iya, kalau dari akademi itu nggak perlu didaftarin. Udah Rizal. jadi under 21 udah mau- otomatis. Iya, Nggak kalau terdaftar dari- ini nggak juga. apa-apa. Yang penting Iya, iya, seniornya harus ada 8 dari home ground. Itu yang penting. Nah, sekarang MU lagi kritis. McTominay mau cabut, Maguire mau cabut, Hitam mau cabut. Ada Johnny Kardus Evans. nggak updated lagi. Ada Johnny Evans baru didatengin musim ini. Itu kan research, Enggak, bukan belum senior. deal. Enggak, Itu itu bukan untuk jangka untuk 6 pre-season bulan doang. Ya, malah Untuk ngisi katanya, ke iya, slot itu itu juga, juga. itu juga. Makanya MU lagi krisis home ground masalahnya. Makanya gue bilang ini pembelian beres apa enggak nih soal apa pemilik dulu nih karena MU butuh banyak pemain Enggak, khusus home pemilik ground. kapan? Udah nggak ada gosip, nggak ada apa-apa, udah Tenggelam. forget it. November isunya. Cabut Isunya. ya, selesai ya. Enggak. Stay kan? Mulu. Stay kan? Stay sih. Stay. Kan selesai. makanya Bener. dibeli holding 80 juta ya biar Kan gue pada bilang semua. di sini, gue udah WhatsApp Glazer, ser, Hak. tunggu 2 Musim tahun lagi. lagi karena value-nya MU akan naik. Tapi menarik siapa yang bakal beli home ground karena itu perlu. Tapi menurut gue sih kayaknya paling aman adalah Hitan ditahan Iya. sama si Evans didatengin. Maksudnya ditambahin Slotnya cuma ngisi, buat iya. reserve doang, Oh buat iya ke cadangan City doang. ya beli Scott Carson. Iya, iya, kayak Beli Scott slot. doang buat cuman 100 kuota dan dia beli pemain yang dibutuhkan kayak Amrabat ataupun bek kanan kali ya, bek kanan walaupun Wow. AWB katanya mau diperpanjang Dulu kontraknya. MU tuh surganya para pemain home ground ya. Iya. Zamannya Ferguson sekarang Iya, jadi ada. begini. Segitu nggak ada yang maunya main di MU apa gimana pemain Enggak, Inggris? pada goblok semua yang punya MU. Ya itu, tapi kalau kita ngomongin MU nggak akan ada habisnya karena kita bukan MU TV, kita akan kembali lagi dengan bahasan yang nggak kalah serunya habis yang satu ini. Ya.